Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan makalah saya yang berjudul Nasi dan Mansuk. Pengertian nasi dan mansuk. Nasi mansuk berasal dari kata nas. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian. Nasik dapat bermakna izalah atau menghilangkan. B. Nasik dapat bermakna tabdil, mengganti atau menukar. C. Nasik dalam bermakna tahwil, memalingkan. D. Nasik dapat bermakna menukilkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ulama mutaqaddim memberi batasan nas sebagai dalil syar'i yang ditetapkan kemudian tidak hanya untuk ketentuan atau hukum yang mencabut ketentuan atau hukum yang sudah berlaku sebelumnya atau mengubah ketentuan atau hukum yang pertama yang dinyatakan. Sebaliknya, ulama mutaakhir memperciut batasan-batasan pengertian tersebut untuk mempertajam perbedaan antara nasik dan khonsis, muqayyid, dan lain sebagainya, sehingga pengertian nas terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan yang ditetapkan terakhir dan menggantikan ketentuan yang mendahulunya. B. Rukun dan syarat. Ada beberapa rukun dan syarat yang harus diterapkan. Yang pertama, adat nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. 2. Nasik, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasik itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. 3. Mansuk, yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Mansuk'an, yaitu orang yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat nas yang dibatalkan adalah hukum syara'. 2. Pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara'. 3. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa, tidak berarti dinasik setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Tuntunan yang mengandung nas harus dapat datang kemudian. Macam-macam nas dan mansuk. Yang pertama, Al-Quran dinasikkan dengan Al-Quran. Ulama sepakat mengatakan ini diperbolehkan, demikian juga mengenai jatuhnya. Umpama menurut ayat masa iddah bagi perempuan itu lamanya 1 tahun. Ayat iddah ini ternasikan oleh ayat lain. Masa iddah itu cukup 4 bulan 10 hari. 2. Al-Quran dinasikan dengan sunnah. Yang termasuk dalam hal ini terdapat 2 macam definisi, yaitu pertama, Al-Quran dinasikan dengan hadis ahad. Menurut jumhur tidak diperbolehkan karena Al-Quran itu mutawatir, harus diyakini, sedangkan hadis ahad masih diragukan. Kedua, Al-Quran dinasikan dengan hadis mutawatir. Hal ini diperbolehkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal. 3. Sunnah dinasikan dengan Al-Quran. Ini diperbolehkan menurut jumhur. Menghadap sembahyang ke Baitul Maqdis itu ditetapkan oleh sunnah, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada yang menunjukkan demikian. Itu di sini dinasikan oleh Al-Quran. Quran surah 2:144. 4. Sunnah dinasikan dengan sunnah. Dasar-dasar penetapan nasik dan mansuk. Ayat yang menjadi dasar adanya nasik yaitu yang artinya ayat mana saja yang kami naskan atau kami jadikan manusia lupa keadaannya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu
mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Akan tetapi, Mana Al-Qattan menetapkan 3 dasar unsur untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasikh atau menghapus. Ayat ini mansukh atau dihapus. Ketiga dasar itu adalah: 1. Melalui pentransmisian yang jelas, an-naql al-sharih, dari Nabi atau para sahabatnya seperti hadis Kutunaihatukum an ziyarat al-kubur ala fazuruha. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. 2. Melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat ini mansukh. 3. Melalui studi sejarah mana yang duluan turun sehingga disebut mansukh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.